Perkenalkan, nama saya Yeni Teresya Carolina Boro Aritona dengan NIM D1A020065, Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Kenapa siklon Toraja terjadi di laut? Beberapa faktor yang mengakibatkan terbentuknya bibit siklon Toraja itu suhu muka laut yang semakin hangat di wilayah Samudra Hindia mencapai lebih dari 26,5 hingga 29 derajat Celcius atau melebihi batas rata-rata. Angin kencang yang berputar di dekat pusat mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Akibatnya terbentuklah kumpulan awan-awan konvektif atau awan cumulonimbus. Awan-awan tersebut kemudian berbentuk sabuk melingkar. Tekanan udara permukaan akan menurun mencapai kurang lebih 1000 mb. Sementara itu, kecepatan angin maksimum akan meningkat hingga mencapai lebih dari 60 km per jam. Pada tahap selanjutnya, bentuk siklon tropis cenderung lebih stabil. Di pusat siklon terbentuknya suatu wilayah dengan kecepatan angin yang relatif rendah dan tanpa awan. Wilayah ini disebut nama mata siklon. Mata siklon dikelilingi dengan dinding terbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan hingga 16 km. Di wilayah ini juga terbentuk kecepatan angin yang tinggi dan curah hujan terbesar. Hujan dapat merangsang tsunami. Hujan konvektif terbentuk oleh adanya perbedaan panas yang diterima permukaan tanah dengan panas yang diterima oleh lapisan udara di atas permukaan tanah tersebut. Ciri dari jenis hujan konvektif biasanya berupa intensitas yang tinggi, berlangsung relatif cepat, dan mencakup wilayah yang tidak terlalu luas. Ini biasanya terjadi di atas tanah atau air selama adanya kelembapan. Ketiga, terjadi di atas laut tropis di mana udara dipenuhi dengan air panas yang menghangat dan dapat menyebabkan arus konveksi ke atas dengan kuat. Kombinasi angin dan kelembapan dapat menciptakan badai. Hubungan tsunami dan hujan. Musim pancaroba yang kerap muncul awan yang berbentuk menyerupai gulungan ombak tsunami ini terjadi pada September, Oktober, dan November. Sementara awan tsunami yang terjadi di musim penghujan pada Desember, Januari, dan Februari. Awan tsunami merupakan istilah populer yang digunakan masyarakat untuk menyebut fenomena awan arcus. Dikarenakan berbentuk menyerupai gelombang tsunami, awan tsunami atau awan arcus adalah tipe awan cloud yang memiliki ketinggian rendah dari permukaan. Anggota tim reaksi dan analisis kebencanaan atau TRAC, Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer atau PSTA, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN, Ina Juane menjelaskan awan arcus biasanya terbentuk pada ketinggian dekat permukaan sampai 1,9 km. Keberadaan awan tersebut dapat disertai awan badai cumulonimbus dan mereka saling melekat atau terpisah. Arcus berbentuk gulungan panjang secara horizontal, biasanya terbentuk dari awan induk atau cumulonimbus, sedangkan awan arcus datar atau papan panjang secara horizontal bersatu dengan dasar awan cumulonimbus. Gulungan awan tersebut kena siak angin. Bagian luar awan nampak halus sementara bagian dalam awan terlihat kasar karena angin yang kuat. Kemunculan awan arcus menjadi tanda adanya angin yang kuat akan segera muncul. Pengaruh rumah kaca terhadap panas bumi. Pengaruh rumah kaca disebut
disebabkan oleh gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida, uap air, metana, ozon, nitrus oksida, CFC, dan HFC dalam jumlah normal. Gas-gas tersebut berkontribusi untuk membuat suhu di permukaan bumi menjadi tidak terlalu dingin hingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Adanya perubahan temperatur bumi yang semakin tinggi menyebabkan perubahan iklim di berbagai daerah di dunia, kegagalan panen secara besar-besaran, pengaruh gelombang panjang atau pendek, dan hubungan dengan tsunami. Tidak semua tsunami didahului oleh surutnya air. Tsunami juga dapat langsung dimulai dengan naiknya permukaan air. Hal ini karena tsunami berbentuk gelombang dengan puncak dan lembah. Jika gelombang sampai dahulu, permukaan air laut akan turun. Sebaliknya, puncak gelombang menghasilkan naiknya air laut. Kedua hal ini dapat terjadi dengan peluang yang sama. Proses perubahan siklon ke daratan. Seperti namanya, siklon tropis tumbuh di perairan sekitar wilayah tropis yang memiliki suhu permukaan laut yang hangat. Pada awal tahap perbentukan, suhu permukaan laut yang hangat akan menyebabkan sistem tekanan rendah di wilayah tersebut. Akibatnya, terbentuklah kumpulan awan-awan konvektif atau awan cumulonimbus. Awan-awan tersebut kemudian berbentuk sabuk melingkar. Tekanan udara permukaan awan akan menurun mencapai kurang lebih 1000 mb. Sementara itu, kecepatan angin maksimal akan meningkatkan hingga mencapai lebih dari 6 km per jam. Pada tahap selanjutnya, siklon cenderung lebih stabil di pusat siklon terbentuknya dengan kecepatan relatif rendah dan tanpa awan. Wilayah ini disebut mata siklon. Mata siklon dikelilingi dengan dinding terbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan hingga 6 km. Di wilayah ini juga dapat kecepatan angin tertinggi dan curah hujan terbesar. Perbedaan lautan dan samudra. Lautan adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Dalam arti yang luas, lautan adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling berhubungan di bumi yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utara. Lautan adalah laut yang ukurannya sangat luas yang merupakan himpunan dari air asin yang bersifatnya terhubung-menghubung, meliputi suatu permukaan bumi dan samudra. Samudra adalah lautan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi, yang merupakan massa dari air asin yang sangat banyak meliputi hampir seluruh bumi yang dibatasi oleh benua ataupun daratan. Selanjutnya, siklon. Siklon adalah sebuah wilayah samudra bertekanan rendah yang berdiri pusat angin yang berputar berlawanan dengan arah jarum jam di bumi. Belahan utara searah jarum jam di belahan selatan. Berikut merupakan siklon yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama, ada siklon tropis flamboyan. Wilayah Samudra Hindia Barat Daya Lampung kembali didapati adanya pertumbuhan siklon tropis itu flamboyan pada tanggal 28 April sampai tanggal 2 Mei 2018. Selanjutnya ada siklon tropis Kenanga. Mendekati penghujung 2018, tepatnya pada tanggal 15 sampai 18 Desember, siklon tropis Kenanga tumbuh di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Selanjutnya ada siklon tropis Mini. Sebelum tahun 2021, ternyata wilayah Nusa Tenggara juga pernah merasakan kondisi cuaca ekstrem akibat bertumbuhnya siklon tropis itu. Siklon tropis Mini pada tanggal 8 sampai 9 Mei 2019 tumbuh di lautan bandar Nusa Tenggara Timur. Untuk siklon selanjutnya sebagai berikut.
Badai siklon yang pernah terjadi di dunia. Pertama ada di Belgia. Pada 1970, Belgia pernah mengalami siklon Bufala yang diduga menewaskan 300.000 hingga 500.000 orang. Mengutip Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO, siklon Bufala merupakan siklon tropis yang paling mematikan di dunia. Yang kedua di Jepang. Siklon tropis Vera yang terjadi di Jepang merupakan siklon yang paling menghancurkan negara itu. Mengutip Britannica, badai ini melanda wilayah Teluk Ise pada 26 September 1959. Badai ini mendatangkan malapetaka di Nagoya dan membunuh lebih dari 5.000 orang. Tak hanya itu, siklon ini membuat 1,5 juta warga kehilangan rumahnya dan melukai hampir 39.000 orang. Yang ketiga, Australia. Menurut laman resmi pemerintahan Australia, siklon Mahina adalah salah satu siklon yang paling mematikan dalam sejarah negeri itu. Akibat badai itu, lebih dari 300 orang meninggal. Siklon ini terjadi pada 1899. Yang keempat, Amerika Serikat. Amerika Serikat pernah mengalami siklon tropis yang menyebabkan banyaknya kehancuran. Beberapa bulan yang lalu, badai Ida melanda Amerika Serikat dan menyebabkan banjir bandang. Setidaknya 41 orang tewas akibat banjir bandang yang dipicu badai Ida di New York.